Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini. Teman-teman melihat kondisi market di mana masih seperti ini. Untuk Bitcoin malah turun lagi ya teman-teman, di area 21.200-an. Nggak masalah ya, moga-moga besok bisa naik lagi ya. Biasalah ya kan, mendekati weekly kayak gini ya, mendekati hari Minggu ya kan, mendekati hari weekend kayak gitu biasanya bursa-bursa atau ya dunia-dunia di luar sana itu pada tutup gitu teman-teman ya. Jadi ya biasa hal terjadi seperti ini. Mudah-mudahan nanti Senin ya bisa naik lagi gitu untuk market. Amin, mantap jiwa ya. Nah, di kesempatan malam hari ini teman-teman ada berita yang cukup gimana ya, agak nggak enak lah tentang Luna Classic. Tapi gini ya teman-teman, untuk Luna Classic sendiri memang saat ini turun ya, drop ya teman-teman. Jadi kalian bisa mengeksekusi sendiri apa yang saya sampaikan ya. Keputusan semuanya ada di tangan teman-teman semua. Saya di sini hanya membawakan suatu informasi, eksekusi keputusan ada di tangan teman-teman semua. Oke, lanjut langsung di sini. Launch jatuh 15%, inilah mengapa ditakdirkan gagal. Nah jadi setelah Luna Classic ini kemarin sempat down lagi, turun ya kan, di sini banyak lah ya berita negatif tentang launch lagi yang berterbaran. Yang sebelumnya di mana ketika launch ini naik tinggi, media-media memberitakan kebangkitan launch kayak gitu. Tapi anehnya ketika launch ini mengalami koreksi, bisa dikatakan seperti itu karena turunnya juga nggak terlalu langsung mendalam gitu teman-teman, dari kepala 5 ya kan, 5,9 sekarang di area kepala 4-an gitu teman-teman. Itu menurut saya masih tergolong hal yang wajar karena orang yang di bawah, yang beli di bawah merasa cuan, mereka jual ya kan, tujuan mereka kan cari cuan ya kan. Kita bermain cryptocurrency kan cari cuan seperti itu hal wajar ya, karena penurunan ini masih tergolong sangat wajar kalau menurut saya pribadi seperti itu ya. Nah, jadi setelah Luna Classic ini turun ya kan, banyak nih media yang mulai memberitakan waduh begini kayak gitu ya kan, dan di sini launch jatuh 15%, ini mengapa ditakdirkan gagal gitu. Nah, jadi di sini kejatuhan Luna Classic adalah awal dari akhir untuk proyek terkenal Duck Won ya teman-teman. Memang ini proyeknya Duck Won dulu gitu, cuman sekarang kan sudah 100% di tangan komunitas ya teman-teman ya, 100% di tangan komunitas, di mana sempat kita bahas juga bahwasanya proposal 1,2% untuk pengaktifannya tersebut kan sedang berlangsung gitu teman-teman, dan suaranya pun 99, sekian persen memilih setuju gitu teman-teman. Secara tidak langsung kalau kita ngitung dari hasil vote-nya udah dipastikan lolos gitu ya kan. Nah, jadi di sini Terra Luna Classic launch yang terkenal telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan selama 3 minggu terakhir. Ini naik sekitar 470% sejak 22 Agustus ya teman-teman, dan proyek tersebut telah mencatat arus masuk lebih dari 1 miliar. Namun memiliki hingga saat ini launch mengalami penurunan kuotasi sebesar 15%. Oke ya, penurunan setelah dia mengalami kenaikan 470%, dia turun 15% ya kan ya. Bisa dikatakan lebih lah, kurang lebih 30%-an something ya. Memang agak tinggi penurunannya. Cuman dengan rank kenaikan 470% ya kan, dengan turun 30% teman-teman, itu masih tergolong wajar gitu ya. Masih tergolong sangat amat wajar. Seperti itu kalau menurut pandangan saya pribadi dan opini saya pribadi, yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Mereka yang beli di area 0,8 ya dalam bentuk rupiah loh ya, terus di 0,7 atau sebagainya, ketika nyentuh di area 8 rupiah, apakah mereka nggak cuan? Iya kan? Ketika menyentuh 7 rupiah, apakah mereka nggak cuan? Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi mereka ngejual itu hal wajar, membuat harga drop itu hal wajar karena mereka udah dapat cuan gitu kan ya. Mungkin mereka nanti akan masuk lagi, bisa jadi seperti itu ya. Nah, di sini lonjakan harga launch disebabkan oleh penerapan mekanisme pembakaran serta pembaruan yang memulihkan staking ya. Emang staking sudah aktif lagi, pembakaran sudah mulai berjalan ya. Ada beberapa exchange yang sudah menerapkan pembakaran, baru satu exchange ya maksud saya, Max Global, dan beberapa exchange yang mendukung gitu teman-teman ya.
Terus di sini argumen yang hampir sama serta angka pertukaran 3 digit berkontribusi pada kenaikan harga lunch dan menyebabkan pelaku pasar yang sederhana takut ditinggalkan di sela-sela tersebut alias terkena FOMO lah dengan berita tersebut gitu teman-teman, hingga akhirnya yang dimaksud media ini terkena FOMO, mereka pada masuk dan akhirnya naik ya. Agak logis juga kalau mereka berpikir seperti itu ya kan. Namun setelah diketahui bahwa Binance tidak akan mendukung pembakaran Luna melalui pembakaran pajak on-chain, hal itu menyebabkan peluang keberhasilan token runtuh lagi. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi ya, bahwasanya Binance ini kan sudah ngeluarin announcement ya kan, sudah ngeluarin announcement di mana Binance ini akan menerapkan pajak on-chain pada tanggal 20 ya kan, pada tanggal 20 nanti teman-teman. Jadi ini agak rancu juga, katanya Binance nggak mendukung gitu, padahal Binance ini sudah ngeluarin announcement bahwasanya dia akan mendukung pembakaran tax burn 1,2% secara on-chain teman-teman ya, seperti itu ya. Sebenarnya Binance ini tinggal nunggu pengaktifan aja tax burn 1,2% di jaringan Terra Classic. Tinggal nunggu itu, karena apa? Pengaktifan pada jaringan Terra Classic itu nanti pada tanggal 20. Nah, ketika tanggal 20 itu aktif, maka secara tidak langsung Binance itu akan langsung menerapkan hal tersebut secara on-chain, teman-teman, seperti itu. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang membuat kekecewaan para arminya, yaitu tax burn 1,2% di perdagangan spot ya. Bukan berarti Binance ini tidak ngedukung pembakaran Luna Classic, bahwasanya mereka sudah ngedukung kok walaupun belum menerapkan di perdagangan spotnya gitu teman-teman ya. Jadi saya yang kita bahas tadi teman-teman ya, Binance masih ada peluang, masih meninjau, siapa tahu nanti Binance mau menerapkan di perdagangan spotnya kayak gitu, masih ada kesempatan dengan statement dari tim supportnya Binance tadi gitu teman-teman, masih ada kesempatan. Nah, jadi teman-teman tinggal mengeksekusinya gimana, menanggapi berita ini gimana gitu, dengan positif atau negatif ya. Akhir-akhir ini Lunch bukan untuk mengatakan bahwa peluang ini awalnya tinggi, karena sebelumnya kenaikan nilai Lunch saat ini token hampir terdepresiasi ya. Lunch tidak memiliki prospek, reputasi proyek dan pendirinya hancur, dan setiap upaya komunitas untuk menghidupkan kembali proyek kemungkinan besar akan gagal. Menurut mereka akan gagal, tapi kembali lagi ke tangan kepemikiran teman-teman seperti apa ya, mau gimana tanggapannya ini. Kalau menurut saya pribadi, oke, di sini memang pendiri daripada Luna Classic ini untuk si Do Kwon memang bisa dikatakan udah hancur, dan perlu kalian ingat token Luna Classic ini sudah diserahkan terhadap komunitas. Jadi Do Kwon ya sudah nggak bisa apa-apa gitu teman-teman, melainkan hanya bisa memberi support, dukungan dan sebagainya gitu teman-teman, karena token ini sudah diserahkan terhadap komunitas ya. Dan di sini untuk masa depan Luna Classic itu di tangan komunitas, mau dibawa ke arah mana ya. Kalau mereka bilang reputasinya hancur, memang Luna Classic ini reputasinya hancur karena di pack kemarin ya kan, proyek dan pendirinya hancur, dan setiap upaya komunitas untuk menghidupkan lagi. Dan kalau ditanya utilitasnya untuk apa, untuk saat ini memang Luna Classic belum ada utilitasnya ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke tangan teman-teman, jika kalian ingin masuk ke Luna Classic, harap menggunakan uang dingin dan berpikir bahwasanya udahlah, ini uang saya siap hilang, saya taruh di Luna Classic gitu teman-teman ya. Jadi uang yang benar-benar siap hilang gitu ya. Kalian siap 100.000 ya udah masuk aja 100.000. Kalian siap 50.000 yang hilang, masuk aja 50.000. Jangan muluk-muluk, jangan termakan FOMO, jangan termakan ini itu, karena apa, keputusan ada di tangan teman-teman ya, seperti itu. Jadi saya menyampaikan hal seperti ini, kalian yang mengeksekusi sendiri gimana. Kalau saya pribadi, saya masuk ya udah gitu teman-teman, saya siap dengan konsekuensinya yang ada nantinya ke depannya. Kalau mau jadi naga ya syukur, kalau mau jadi abu ya udah, karena saya sudah memikirkan matang-matang untuk masuk ke dalam Terra Luna Classic gitu ya, karena saya siapkan gitu ya uang yang memang benar-benar saya anggap udahlah ya, kalau memang jadi naga syukur, kalau enggak ya udah gitu ya. Nah, mungkin ini dulu Terra Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.